Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar Sarnurdin dengan NIM G0412411057 dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membawakan inti materi dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Keteknikan Pertanian. Pertanian merupakan sektor vital yang menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan makanan bagi manusia. Peran pertanian dalam menyediakan pangan bagi populasi global yang terus meningkat sangatlah krusial. Tanpa pertanian, manusia tidak akan bertahan hidup. Keteknikan pertanian memainkan peran penting untuk meningkatkan produktivitas sistem pertanian. Penerapan teknologi dan keteknikan dapat membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan input, dan mengoptimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah ruang lingkup pertanian, dan yang pertama adalah mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dibagi menjadi tiga, yaitu adalah desain, pengembangan, dan aplikasi mesin dan peralatan pertanian seperti traktor, combine harvester, mesin tanam, dan alat pasca panen. Dan kedua adalah otomatisasi proses pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga adalah pengembangan sistem mekanisasi yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Dan yang kedua adalah sistem irigasi dan drainase. Desain dan konstruksi sistem irigasi dan drainase yang efisien dan keberlanjutan. Yang kedua adalah pengolahan air irigasi untuk mengoptimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Yang ketiga adalah pengembangan sistem irigasi presisi dan teknologi sensor untuk mengoptimalkan penggunaan air. Yang ketiga adalah pengolahan dan pasca panen. Desain untuk pengembangan teknologi pengolahan pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan produk pertanian, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian melalui proses pengolahan, pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Dan yang keempat adalah budidaya tanaman dan ternak. Penerapan teknologi dan teknik untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak, pengembangan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan keberlanjutan, penerapan bioteknologi pertanian untuk meningkatkan ketahanan tanaman dan ternak terhadap penyakit dan hama. Dan yang kelima adalah sistem informasi dan teknologi pertanian, pengembangan dan aplikasi sistem informasi geografis atau yang biasa disebut SIG untuk pengolahan lahan dan sumber daya pertanian, penerapan sensor dan teknologi pemantauan tanaman untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang keenam adalah energi terbarukan dalam pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan dalam sistem pertanian seperti energi surya, angin, dan biogas, meningkatkan efisiensi penggunaan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan yang ketujuh adalah teknologi pertanian presisi. Penerapan teknologi presisi untuk mengoptimalkan penggunaan input seperti pupuk, pestisida, dan air, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan data dan teknologi memandu pengambilan keputusan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah sistem pertanian keberlanjutan, pengembangan dan penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan seperti pertanian organik, agrologi, dan sistem agroforestry, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan. Dan yang selanjutnya adalah metodologi. Metodologi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian perkembangan yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses perubahan atau transformasi sistem pertanian. Dan yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan metode yang mengutamakan pengumpulan dan analisa data kuantitatif, yaitu berupa
berupa angka dan variabel numerik. Dan yang ketiga adalah lokasi dan waktu penelitian. Deskripsi lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian mengenai masalah sosial akibat alih fungsi lahan pertanian akan dilaksanakan di desa atau di tempat yang tidak terjangkau oleh teknologi di era sekarang saat ini. Dan yang selanjutnya adalah teknologi pertanian modern, dan yang pertama adalah teknologi pemupukan. Teknologi pemupukan adalah penggunaan pupuk yang tepat dan efisiensi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Dan yang kedua adalah teknologi irigasi. Teknologi irigasi, sistem irigasi yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan air dalam pertanian. Dan yang ketiga adalah teknologi pengendali hama. Metode untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dengan cara ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah bioteknologi dalam pertanian. Penggunaan teknik bioteknologi untuk menghasilkan varietas tanaman yang lebih tahan dan terhadap hama dan penyakit. Dan yang kelima adalah energi terbarukan dalam pertanian. Energi terbarukan dalam pertanian adalah pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan dalam sistem pertanian seperti energi surya, angin, dan biogas. Contoh yang dimana adalah yang gambar di atas adalah teknik pemupukan yang digunakan oleh teknologi drone yang dimana kita bisa melakukan pemupukan dengan secara luas dan cepat dengan menggunakan teknologi ini. Dan yang kedua adalah sistem irigasi. Yang di bawah ini adalah sistem irigasi, yaitu agar kita bisa mempercepat irigasi terhadap tanaman. Dan yang ketiga adalah energi terbarukan dalam pertanian. Ini adalah contoh salah satu energi terbarukan dalam pertanian, yaitu menggunakan energi surya atau matahari. Dan selanjutnya adalah dampak keteknikan pertanian. Dampak keteknikan pertanian mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, keberlanjutan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi. Contoh dampak keteknikan pertanian. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Dampak positif keteknikan pertanian terhadap produktivitas yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, mekanisasi dan otomatisasi. Dan yang ketiga adalah mekanisasi dan peningkatan kualitas produk, pengendalian hama dan penyakit, budidaya tanaman dan ternak yang lebih baik, sistem informasi dan teknologi pertanian. Yang kedua adalah pengurangan biaya produksi, efisiensi penggunaan sumber daya. Keteknikan pertanian membantu dalam mengoptimalkan penggunaan daya seperti air, pupuk, dan pestisida sehingga mengurangi biaya pembelian dan penggunaan input. Yang kedua adalah mekanisasi dan otomatisasi. Penggunaan mesin dan peralatan pertanian atau yang biasa disebut mekanisasi dan otomatisasi proses pertanian mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual sehingga menghemat biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Penerapan teknologi dan teknik pengendalian hama dan penyakit yang lebih efektif membantu mengurangi kehilangan hasil panen akibat serangan hama dan penyakit sehingga mengurangi biaya pengendalian. Dan yang keempat adalah sistem informasi dan teknologi pertanian. Sistem informasi geografis dan teknologi pemantauan tanaman membantu petani dalam pengolahan lahan, sumber daya, dan produktivitas secara lebih efektif, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak perlu. Peningkatan efisiensi pasca panen.
Keteknikan pertanian membantu dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan, sehingga mengurangi kehilangan hasil panen dan pemborosan biaya. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan dan keberlanjutan. Penggunaan sumber daya lebih efisien. Keteknikan pertanian membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti pupuk, air, dan pestisida sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya adalah sistem irigasi presisi membantu mendistribusikan air secara efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya air. Dan yang kedua adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Keteknikan pertanian dapat membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca seperti penggunaan pupuk organik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca seperti organik, pengolahan air yang efisien, dan konversi tanah. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas tanah. Keteknikan pertanian dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tanah seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan konservasi tanah. Yang terakhir adalah pengurangan limbah pertanian. Keteknikan pertanian dapat membantu dalam mengurangi limbah pertanian seperti penggunaan teknologi pengolahan limbah dan daur ulang. Dan yang selanjutnya adalah 3 contoh yang dimana tampilan di atas itu adalah peningkatan produktivitas. Dan gambar yang kedua adalah pengurangan biaya produksi, dan contoh gambar yang ketiga adalah dampak lingkungan dan keberlanjutan. Jadi kesimpulan adalah teknik pertanian merupakan bagian dari ilmu pertanian yang mempelajari penggunaan teknologi dan manajemen untuk memproduksi, menangani, dan mengelola masa hayati. Teknik pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan petani. Oke, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.